Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pada saat itu, Hua Pao Parubaya sepertinya terkena tenggorokan pedang, dan rambutnya berdiri tegak. Dia memandang Patriark Hong Tianyun seolah meminta bantuan, dan berkata, "Patriark, aku." Ledakan. Sebuah pedang menyapu, dan roh setengah baya Hua Pao berserakan. Su Yi menyikat jarinya, "Aku membunuhnya, siapa yang punya pendapat?" Dada Hong Tianyun dan tokoh besar lainnya dalam keluarga Hong naik turun dan wajah mereka sulit dilihat. Saya telah melihat yang begitu mendominasi. Saya tidak memberikan kesempatan untuk menengahi, bunuh saja. Mo Qingzhou sangat bijaksana, segera melangkah maju, meraih tangan Qingtang, dan berkata dengan lembut, "Nona Qingtang, ikut aku." Karena itu, dia pergi dengan Qingtang. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani menghentikannya. Ini membuat Mo Qingzhou merasa emosional. Melihat area terbatas Fei Xian, kekuatan besar mana yang bisa menekan kesombongan keluarga Hong? Siapa yang bisa menahan keluarga Hong? Tidak. Tapi sekarang, Su Yi sendiri, pedang itu menghancurkan gerbang gunung, dan membiarkan keluarga Hong menurunkan alis mereka. Namun, Mo Qingzhou masih memiliki garis kebingungan di dalam hatinya. Dia mengira ketika Su Yi datang ke sini, dia harus dilikuidasi dan pertumpahan darah Cixia Xianshan. Itu tidak pernah terjadi. Menguasai. Qingtang melangkah maju dan menangis. Wajah kuyu dan cantik membuat Mo Qingzhou merasa kasihan untuk sementara waktu. Su Yi sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia datang untuk membantu Qingtang, hanya untuk membuat Su Yi berhutang budi padanya. "Ayo pergi." Su Yi berbalik untuk pergi. Tapi saat ini, suara serak dan tua datang dari area terlarang di belakang keluarga Hong. "Rekan Taois datang dan pergi jika mereka mau. Apa pendapatmu tentang keluarga Hongku?" Terdengar mengejutkan. Ledakan. Aura menakutkan muncul dari area terlarang keluarga Hong dan melesat langsung ke langit, menyebabkan awan runtuh ke segala arah, dan langit meredup. Setelah itu, sesosok muncul dari udara tipis. Peta Hong San. Roh abadi dari keluarga Hong mati. Temui leluhur. Hong Tianyun dan tokoh besar lainnya semuanya segar, dan mereka semua saling menyapa, dan sudut alis dan mata mereka menunjukkan kegembiraan yang tak terselubung, dan mereka menemukan tulang punggung. Mata bintang Mo Qingzhou menyusut, peta Hongshan saat ini bukanlah kekuatan kehendak, tetapi tubuh asli orang mati. Itu benar, di area terlarang terbang abadi ini, meskipun roh mati tingkat abadi tidak dapat berjalan di dunia, tidak sulit bagi mereka untuk memanifestasikan diri di wilayah mereka sendiri. Mo Qing berkata dengan sedih. Dalam kehampaan, Su Yi melirik Hong Santu dengan ringan, "Di mataku, tempat ini tidak berguna, bahkan jika digunakan sebagai jamban, tidak ada yang salah dengan itu." Toilet. Semua orang di keluarga Hong sangat marah hingga dada mereka akan meledak. Ini benar-benar mempermalukan keluarga Hong mereka tanpa malu-malu. Di bawah langit, Hong Shantu, yang mati abadi mengerutkan kening. Dia berkata dengan acuh tak acuh, orang tua itu dapat melihat bahwa yang mulia adalah eksistensi yang mirip dengan kekuatan kehendak, yang dimiliki oleh Su Yi, bukan? Qingtang terkejut dan menatap Su Yi dengan curiga. "Aku berurusan denganku, bagaimana aku bisa membicarakannya?" Mata Su Yi halus. Segera, dia menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan peri kecil, dan berkata, "Kamu ingin menghentikanku pergi?" Mata Hong Santu dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan, dan berkata, "Tidak, saya tidak perlu mengambil tindakan. Kekuatanmu akan hilang. Orang tua ini hanya ingin mengingatkan Anda bahwa manusia abadi seperti saya akan kembali ke dunia manusia dalam waktu singkat." Su Yi tidak bisa menahan tawa ke langit, dan berkata dengan nada menghina, "Tidak ada yang hantu atau hantu, dan kamu masih menyebut dirimu peri di dunia. Lelucon apa?" Ekspresi Hong Santu stagnan, dan kemarahan muncul di alisnya. Ledakan. Hanya aura yang mendominasi dan menakutkan membuat Hong Santu dan jiwa-jiwa mati tingkat abadi lainnya ketakutan dan ketakutan yang tak terkendali. Dia seperti kelinci tua yang ketakutan, mengelak untuk pertama kalinya, tidak berani bertarung sama sekali.
Tanpa diduga, setelah pedang itu jatuh, itu berubah menjadi gelembung dan menghilang. Nasihat. Su Yi membenci. Ekspresi Hong Santu tidak pasti, matanya penuh rasa malu dan marah. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Su Yi sengaja mempermainkannya agar dia terlihat jelek? Su Yi tertawa, membosankan membunuhmu sekarang. Ketika kamu muncul kembali di dunia di masa depan, aku akan menggunakan basis kultivasiku sendiri dan mengambil kepalamu. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik. Mo Qingzhou dengan cepat mengikuti dengan Qing Tang. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani menghentikan keluarga Hong. Sampai sosok Su Yi dan yang lainnya menghilang. Patriark Hong Tianyun tidak dapat membantu mengangkat matanya untuk melihat Hong Santu dan berkata, "Leluhur tua, saya menduga bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Su Yi akan menghilang, jika tidak. Bagaimana mungkin untuk pergi begitu saja?" Anggota keluarga Hong lainnya mengangguk. Ini memang sangat aneh dan aneh. Bagaimana orang lain bisa dengan mudah melewatkan kesempatan untuk menyerang keluarga Hong mereka? Jangan berjudi. Hong Santu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan-kekuatan yang melekat pada Su Yi terlalu menakutkan, bahkan jika itu akan menghilang, jika putus asa, aku tidak bisa menahannya. Biarkan dia pergi. Tinggalkan perbukitan hijau di sana, jangan khawatir tidak ada kayu bakar. Hong Tianyun dan yang lainnya semua menahan keengganan mereka dan mengangguk. Patriark, itu tidak baik. Tiba-tiba, jeritan tergesa-gesa terdengar di luar gerbang gunung. Seorang mata-mata dari keluarga Hong kembali dan membawa kembali berita terkait pertempuran Gunung Luwu. Hong Fei Guan telah jatuh. Ratusan pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan utama dibunuh. 16 makhluk abadi akan dihancurkan. Saat mendengar berita itu, semua orang di keluarga Hong merasa kedinginan dan tercengang. Hong Santu, almarhum abadi, bahkan lebih marah, dan berteriak dalam kesedihan, bagaimana mungkin Fei Guan mati? Suara itu menggerakkan gunung dan sungai, penuh dengan kehancuran. Di bawah langit, Su Yi berjalan mengelilingi langit dengan tangan di punggungnya. Mo Qingzhou dan Qing Tang mengikuti. Di lautan pengetahuan, suara Taoisme generasi ke-6 terdengar, menunjukkan jejak kepuasan. Sebelumnya, Su Yi menggunakan permainan hidup dan mati sebagai pengantar dan taruhan di jalan untuk menembus batas, memaksanya untuk berkompromi dan menundukkan kepalanya, membuatnya sangat marah dan tidak puas. Dan sekarang, membuat Su Yi berutang budi, generasi ke-6 akhirnya merasa lebih nyaman, mengira dia telah menarik kembali permainan dari Su Yi. Ini seperti perang pikiran. Satu pihak memaksa pihak lain untuk berkompromi dan tunduk, dan pihak lain membuat pihak lain berutang budi. Anda datang dan pergi. Lawan akalmu. Jelas kamu yang berinisiatif untuk membantu, jadi bagaimana kamu bisa membicarakannya? Di lautan pengetahuan, tubuh spiritual Su Yi berkata dengan ringan, atau, saya mohon Anda melakukan ini. Kamu tidak harus keras kepala, perasaan manusia adalah tentang keadaan pikiranmu. Karena kamu tahu bahwa aku menyelamatkan muridmu, fakta ini tidak dapat diimbangi dengan berbohong. Nada generasi ke-6 datar, kamu tidak perlu bertarung denganku untuk menang atau kalah dalam masalah sepele ini. Dalam analisis terakhir, ketika Anda memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan semua Taoisme saya, pertempuran suasana hati adalah medan pertempuran terbesar antara Anda dan saya. Aku menang, kamu adalah aku. Aku kalah, kamu masih kamu. Kedengarannya seperti seteguk kata, tapi Su Yi mengerti artinya. Dia tidak berkomitmen dan berkata dengan emosi, hati orang seperti medan perang. Sangat menarik bagi saya untuk berurusan dengan saya. Aku pikir juga begitu. Generasi ke-6 tertawa dan berkata dengan bangga, saya adalah iblis batin di mata Anda adalah mantel reinkarnasi saya, dan ketika saya melihatnya, apakah Anda yang mengeluarkan iblis batin itu atau saya kembali ke dunia? Kita lihat saja nanti. Su Yi juga tersenyum. Dia telah membiarkan generasi ke-6 berkompromi sekali, dan dengan celah ini, itu akan cukup untuk membiarkan pihak lain berkompromi lagi dan lagi, sampai dia benar-benar kehilangan mood. Generasi ke-6 mengubah topik dan berkata, selanjutnya, saya akan memberi Anda misteri jalan untuk menembus alam,
Dan ketika Anda memahami misterinya, Anda akan mengerti, jika Anda menerobos alam hari ini, sungguh hal yang bodoh. Su Yi tidak membantah. Karakter seperti ini telah sepenuhnya melewati jalan kenaikan dan memiliki pengalaman luar biasa yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Sama seperti dia dapat mencapai terobosan jauh melampaui kehidupan sebelumnya berulang kali dalam rekonstruksi kehidupan ini, intinya adalah dia memiliki pengalaman dan wawasan kultivasi dari kehidupan sebelumnya. Kehidupan keenam juga merupakan kehidupan sebelumnya. Kognisi dan pemahaman tentang jalan kenaikan ditakdirkan jauh darinya. Su Yi tidak bisa menyangkal ini. Karena itu, ketika dia datang ke area terbatas Feixian untuk bertarung kali ini, Su Yi telah membuat keputusan untuk memaksa generasi ke-6 untuk berkompromi dan membiarkan generasi ke-6 mengambil inisiatif untuk mengambil. Jangan ragu untuk membagikan wawasan dan pengalaman Anda. Dengan kata lain, Su Yi tidak berniat menerobos hari ini. Semuanya untuk generasi ke-6 mengambil inisiatif untuk menyerahkan rahasia penerobosan. Dan sekarang, selesai. Dalam hal ini, bahkan jika generasi ke-6 memarahinya karena bodoh, Su Yi dapat sepenuhnya mengabaikannya. Jangan terlalu senang. Dunia ke-6 berkata, saya melakukan ini karena saya tidak ingin jalan Anda kurang, sehingga setelah saya menggantikan Anda di masa depan, saya sendiri akan terlibat. Su Yi tersenyum, tapi tetap tidak berbicara. Menurutnya, semakin generasi ke-6 mengatakan demikian, semakin banyak bukti bahwa kejadian ini membuat generasi ke-6 merenung dan tidak mau. Generasi ke-6 tiba-tiba berkata, hari ini, kursi ini telah membantumu membunuh begitu banyak musuh, yang berarti telah meninggalkan banyak bahaya tersembunyi untukmu. Kamu masih bisa tertawa. Segera, dia sombong dan berkata, kamu tahu, aku bisa dengan mudah menyapu area terbatas Feixian ini sepenuhnya, tapi aku tidak melakukannya, hanya untuk memberitahumu, jangan biarkan Ben usap pantatmu. Bagaimanapun, generasi ke-6 tertawa, sangat bahagia. Su Yi berkata dengan dingin, jika aku mati, kamu juga. Dalam sekejap, generasi ke-6 sepertinya terjepit lehernya, dan tawa itu berhenti tiba-tiba. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Vi juga mengetahui hal ini. Namun, generasi ke-6 merasa tertekan setiap kali ingin mencubit Su Yi, namun ditentang oleh Su Yi. Sebelum dia hidup, dia mendominasi dan sombong, membunuh langit dan darah, siapa yang berani menentangnya seperti ini? Aku dilenyapkan oleh pedang. Tapi sekarang, memikirkan hal ini, dunia ke-6 tiba-tiba kehilangan akal sehatnya untuk lebih serius dengan Su Yi. Dia tahu apa yang membuatnya berkelahi. Dalam analisis terakhir, satu-satunya kesempatannya adalah ketika Su Yi mengintegrasikan karmanya sendiri, untuk berperang pikiran. Ketika kamu menemukan waktu, aku akan menyampaikan rahasia menghancurkan alam kepadamu, ingat, jangan mencoba untuk menghancurkan alam lagi. Setelah generasi ke-6 berkata, kekuatan Taoisme yang melekat pada Su Yi menghilang. Su Yi mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Orang ini bisa sangat sulit untuk dihadapi, tapi sangat menyenangkan bertarung dengan langit, dan itu sama denganku. Su Yi diam-diam berkata. Segera, dia mengerutkan kening. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Su Yi menyadari betapa serius cederanya. Tidak hanya tubuhnya yang rusak dan terluka, bahkan basis kultivasi pun diambang kelelahan. Pada saat yang sama, bisikan terdengar di belakangnya. Mo Qingzhou sangat menyadari bahwa aura luar biasa dari Su Yi menghilang. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, teman Su, sekarang kamu. Ada pertanyaan. Su Yi bertanya. Tidak lagi. Mo Qingzhou menggelengkan kepalanya, dan berhenti bertanya lagi. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Tidak diragukan lagi, kekuatan menakutkan yang muncul pada Su Yi sebelumnya adalah rahasia Su Yi. Qingtang dan aku akan pergi. Su Yi berkata, Nona Mo, tolong kembali juga. Mo Qingzhou berkata dengan prihatin, teman Taois terluka parah sekarang, mengapa kamu tidak pergi ke rumah Mo saya untuk sementara waktu, dan setelah lukanya sembuh, belum terlambat untuk meninggalkan area terbatas Feixian. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, jika memungkinkan,
tolong minta Nona Laomo untuk mencari waktu dan mengirim seseorang untuk mengirim kompor saya yang tertinggal di medan perang ke Gunung Qingyue. Melihat Su Yi tidak dapat dibujuk, Mo Qingchou mengangguk dan setuju, oke. King Tang, ayo pergi. Segera, Su Yi pergi bersama King Tang. Melihat tuan dan murid mereka menghilang, Mo Qingchou tenggelam dalam pikirannya. Sebelumnya, di depan gerbang Hongjiasan, Su Yi tidak mulai membunuh, itu jelas tidak normal. Dan sekarang, Su Yi Mingming terluka parah, tetapi dia lebih suka pergi secepat mungkin daripada kembali ke klan dengan dirinya sendiri, yang juga sangat aneh. Pada akhirnya, Mo Qingchou tidak memikirkan alasannya, dia menstabilkan pikirannya dan berbalik. Pertempuran Gunung Luwu berakhir. Ketika berita itu keluar, seluruh area terbatas Feixian dilanda gempa bumi besar, menyebabkan kegemparan besar. Kalau begitu Su Yi begitu menakutkan. Apa tempat suci yang dimiliki oleh Su Yi? Garis keturunan Tao kuno utama semuanya terguncang dan berubah warna, dikejutkan oleh pertempuran berdarah ini. Apakah ini kekuatan yang bisa dimiliki oleh Raja Alam Gua? Kekuatan besar seperti Huanjian Xianlou, Shengsuan Jianzai, dan Nanli Purelen semuanya tercengang dan tidak dapat menerima hasil seperti itu. Untuk menghadapi Su Yi kali ini, mereka semua mengirim sekelompok monster tua di alam Xiaxia, menggunakan semua jenis kartu truf dan pembunuh besar. Tapi sekarang, semuanya hancur. Pukulan seperti itu terlalu berat, untuk sementara, siapa yang bisa menerimanya? Perlu dicatat bahwa meskipun mereka adalah garis keturunan Tao kuno, tidak banyak orang kuat di alam Juxia. Dalam pertempuran hari ini di Gunung Luwu, lebih dari separuh orang dalam garis keturunan Dao terbunuh atau terluka. Pukulan ini cukup untuk mengguncang fondasi mereka dengan serius. Seperti Shengsuan Jianzai bahkan lebih buruk, dan bahkan Zhang Jiao Qinghai tewas dalam pertempuran ini. Untuk sementara waktu, dalam kekuatan besar yang memusuhi Su Yi ini, ada pemandangan yang suram dan menyedihkan. Untungnya, kami tidak pernah berpartisipasi dalam tindakan melawan sesama Taoisu. Gerbang Jalan Akagi, seorang antik tua merasa beruntung, ketika dia mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan keringat dingin, hati dan kantong empedunya bergetar. Seseorang berkata dengan getir, tapi kami khawatir akan sulit bagi kami untuk mendapatkan persahabatan dengan sesama Taoisu. Tiba-tiba, orang-orang besar di Jalan Ciceng terdiam, dan ada penyesalan yang tak terkendali di hati mereka. Beberapa waktu lalu, mereka menampakkan diri dan bersedia membantu Su Yi menemukan keberadaan penjahit itu. Oleh karena itu, mereka membiarkan sekelompok orang kuat dari sekte mereka mendapatkan bantuan dari Su Yi dan mengangkat kekuatan kutukan tersebut. Dalam pertempuran Gunung Luwu ini, Daomen Akagi mereka memilih untuk berdiri dan tidak ingin terlibat. Pilihan seperti itu tidak berlebihan. Karena mereka dan Su Yi hanyalah hubungan yang saling menguntungkan, bukan sekutu faksi. Tapi monster tua itu tahu bahwa akan sulit untuk lebih dekat dengan Su Yi di masa depan. Bukan hanya Ciceng Daomen, para Taois Taiko yang telah dibantu oleh Su Yi tetapi memilih untuk tidak ikut campur hari ini tidak bisa tidak menyesal saat ini. Ini adalah harga pilihan. Sebagai perbandingan, keluarga Mo adalah yang paling seru dan bahagia. Ketika Mo Qingchou dan Mo Yuanshan membawa kembali berita pertikaian di Gunung Luwu, keluarga Mo diliputi oleh kelegaan, kegembiraan, dan kegembiraan. Berdiri kokoh di sisi Su Yi kali ini, keluarga Mo juga berada di bawah tekanan besar. Karena semua orang tahu bahwa melakukan itu berarti berdiri di seberang dunia. Akan menanggung konsekuensi serius yang sesuai. Dan sekarang, dengan kemenangan Su Yi, semuanya terbalik. Ini seperti waktu yang tepat. Keluarga Mo tidak hanya tidak perlu khawatir tentang pembalasan, tetapi juga semakin mengkonsolidasikan hubungan mereka dengan Su Yi dan menjadi satu-satunya pemenang di area terbatas Feixian ini. Peri awan merah tidak datang. Mo Xinglin, yang abadi dari keluarga Mo terkejut dan terkejut saat mendengar berita itu. Awalnya, alasan mengapa dia memerintahkan keluarga Mo untuk berdiri di sisi Su Yi adalah karena jelas bahwa awan merah peri berdiri di belakang Su Yi. Keberadaan misterius yang diundang untuk berpartisipasi dalam perjamuan Persixianting Tengah sejak lama. Yang mengejutkan Mo Xinglin, awan merah peri tidak pernah muncul.
Leluhur, apakah kekuatan tak terbatas yang menakutkan di Sudaoyou itu terkait dengan awan merah peri? Mo Qing berpikir dengan sedih. Itu mungkin. Mo Xinglin mengangguk, mungkin, karena ini, awan merah peri tidak muncul. Menurutnya ini yang paling masuk akal. Segera, Mo Xinglin tidak bisa menahan tawa, setelah pertempuran ini, keluarga Hong dan kekuatan besar itu telah rusak parah, dan mereka benar-benar bermusuhan dengan Sudaoyou, jadi apa perbandingannya dengan keluarga Mo kita? Bersaing di dunia di tahun-tahun mendatang. Mo Qingzhou juga tertawa dan berkata dengan emosi, pertempuran ini memang cukup untuk mengubah pola dunia, dan itu akan mempengaruhi tren umum seluruh dunia. Satu orang, satu pedang, dalam duel Lu Wuxian hari ini, menciptakan rekor legendaris yang cukup untuk membalikkan tren umum dunia. Prestasi seperti itu cukup untuk menggambarkannya dengan kata-kata, membawa masa depan yang cerah dan menjadi terkenal selama berabad-abad. Namun, situasi Dao Yousu selanjutnya mungkin lebih berbahaya. Mo Xinglin mengerutkan kening, keluarga Hong dan roh tingkat abadi dari pasukan musuh itu ditakdirkan untuk tidak pernah melepaskannya. Ketika mereka memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia, mereka ditakdirkan untuk menjadi gila untuk melaporkan pemulihan. Teman. Mo Qingzhou membeku di dalam hatinya, dan segera, sepasang mata bintangnya bersinar dengan cemerlang, leluhur tua, rekan Taoisu hanya selangkah lagi dari jalan menuju kenaikan, apalagi di belakangnya, berdiri dengan Peri Hongyun, menurutku, dia sama sekali tidak takut akan balas dendam seperti itu. Mo Xinglin tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan keyakinan, benar. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak kembali dengan sesama Taoisu? Mo Qingzhou segera menceritakan semuanya tentang kepergian Sui. Mo Xinglin merasa sangat tidak normal setelah mendengarkannya, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat mengetahuinya, dan berkata, tindakan Taois muda Su memang tidak dapat dipahami. Pergilah secara pribadi untuk mengirim hartanya ke Gunung Qingyue secepat mungkin. Mo Qingzhou mengangguk setuju tanpa ragu. Ketika area terbatas Feixian dalam kekacauan, kabut memenuhi kedalaman gunung dan sungai. Qingtang, mari kita istirahat di sini. Di dasar gunung, ada gua alami. Sui masuk ke dalamnya dengan Qingtang, melambaikan lengan bajunya dan membuat formasi terlarang untuk menutupi nafasnya. Sui mengeluarkan manik roh dan meletakkannya di dinding gua. Cahaya lembut segera menghilangkan kegelapan gua. Qingtang hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa darah menetes dari sudut bibir Sui, dan dia hanya bisa berkedut di dalam hatinya. Menguasai. Dia bergegas maju, wajahnya yang cantik penuh kekhawatiran. Sui menyeka noda darah di bibirnya, tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ini hanya luka kecil, tapi kamu tidak bisa membantuku. Saat lukanya sembuh, aku akan membawamu keluar dari area terbatas Feixian. Berbicara, dia duduk bersila, mengeluarkan sebotol ramuan obat, dan mulai memurnikan. Baru pada saat itulah Qingtang akhirnya menyadari betapa seriusnya trauma yang diderita guru dalam perang ini. Tidak heran tuannya tidak pernah mulai membunuh di keluarga Hong, dan dia menolak untuk pergi ke keluarga Mo tanpa ragu. Saya khawatir dia juga khawatir jika dia menunjukkan tanda-tanda tidak dapat mendukung, apa yang akan terjadi. Memikirkan hal ini, Qingtang merasakan semburan rasa bersalah dan kesedihan di hatinya. Jika bukan karena tuannya menyelamatkan dirinya sendiri, mengapa dia menderita pukulan yang begitu berat? Gadis itu duduk di samping, tangannya yang ramping dan batu giok kristal memeluk lututnya, dan sepasang mata jernih menatap Sui, yang duduk bersila tidak jauh darinya, wajahnya yang cantik dan indah tidak bisa disembunyikan dari rasa kasihan. Moodnya naik turun. Tiba-tiba, Sui, yang baru saja mulai bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya, diam-diam membuka matanya. Pada saat ini, Qingtang, yang dalam keadaan linglung, tertegun, tersadar, dan berkata, Tuan, ada apa? Seseorang akan datang. Sui bangkit, meraih lengan Qingtang, dan langsung berlari ke atas gua. Ledakan. Pada waktu yang hampir bersamaan. Panah emas yang menyilaukan memotong langit dan menghantam gunung. Seluruh gunung meledak, dan langit di dekatnya hancur berkeping-keping. Qingtang berkeringat dingin. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.